Nah, oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang offline ya. Semuanya kayaknya bahagia semuanya ini. Ada yang bahagia, ada yang biasa-biasa saja sepertinya. Irfan bahagia, Pak. Oh, Irfan bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena nanti videonya ini Pak trending. Oh iya. Trending, Pak. Nanti kita viralkan ya. Videonya trending. Nanti biar trending biar viral ya. Oke, sebelum kita mulai sesuai SOP dari jurusan ya, kita baca apa? Bisa baca Al-Fatihah, bisa macam-macam. Tapi karena kita lagi kuliah e-bisnis, ada bedanya. Bedanya di mana? Kalau di e-bisnis, salah satu ayat yang menunjukkan rizki, yang berhubungan dengan rizki itu apa? Surat apa? Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Kulhu aja Pak, Kulhu. Nah, surat Al-Quran yang berhubungan dengan rizki itu, kalau banyak membaca surat ini, insya Allah jadi super kaya. Ya, betul sekali Al-Waqiah. Oke, untuk itu kita baca dulu surat Al-Waqiah. Kita baca Al-Waqiahnya ya. Nah, ini kita buka Al-Qur'annya di surat Al-Waqiah. Saya suka baca Al-Qur'an yang fisik yang besar kayak gini tuh saya suka. Karena ya, pertama selain ada artinya, ada arti perkataannya, terus ada ya ada macam-macamnya, banyak sekali yang bisa kita pakai. Sudah siap? Sebelum kita baca Al-Waqiah, kita tawasul dulu. Semoga yang kita baca ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'an mummassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة
ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم إلا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق Allahul Azim. Alhamdulillah kita sudah mengaji surat Al-Waqiah. Insya Allah semuanya jadi orang kaya semuanya. Amin. Ya, jadi orang kayanya itu sampai keturunan ke-7 ya. Oke, kita lanjut ke sesuai dengan ini SOP ya, kita baca doa mengawali perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya mengecek kehadiran ya. Nah, ini di antara semua orang ini mana yang tidak hadir. Oh ya, saya buka CTRL dulu itu. Bentar. Siapa yang tahu kawannya yang tidak masuk? Ada kira-kira? Masuk semua? Wahyu? Saya tak masuk ke ini ya. Mai Uwinsa. Masih muter-muter, yang penting bukan orangnya yang muter. Masuk ke siakat. Semoga dengan yang kayak gini bisa mengurangi ngantuk ya. Karena kalau ngantuk kelihatan kamera malu. Ya enggak? Ya, anggap saja seperti itu. Saya buka jurnal perkuliahan dulu. Ini adalah pertemuan kedua ya.
Di pertemuan kemarin, apa yang sudah kita bahas? Masih ingat? E-commerce dan e-business. E-business. Iyalah. Sekarang saya absen dulu satu per satu. Anissa Husna Nuha ada ya. Kemudian Reza Danis Zahira hadir. Sagita Suryani Anwar hadir. Devi Anggraini hadir. Diana Safa hadir. Fauzia Afrisa Aningrum. Oke. Fitria Mawadah Warohmah. Oke, Warohmah Wabarokah ya. Irfan Andito Mahameru. Oke, hadir. Oh, saya salah nol ya. Harusnya nulisnya ke situ ya, bukan ke sana. Muhammad Royhan Rintiarno. Oke, hadir. Lambatkan ke kamera ya. Kalau dia nggak respon berarti ada sesuatu yang salah di situ ya. Muhammad Saiful Arifin. Wah, ini semangatnya luar biasa ya. Muhammad Saifuddin Cahya Kusuma. Oke, hadir. Rahmat Fadli Arifin hadir. Di Zoom bagian situ, nggak iso. Nah, oh yang situ ya. Oh yang itu yang perempuan. Oh yang hijau, ya wes. Ratania Dewi Anjani hadir. Oh ini yang sini. Rohmah Septiana hadir. Safira Hansa Fadia. Oke, hadir. Ailsa Auralia. Oke, ini wajah baru, wajah lama sama ya. Karisa Najma hadir. Oriza Satifa. Egti Aulia Ramadhani. Salah. Ramadanti ya. Oke. Farhat Falfala Ahmad. Oke, hadir. Hazik Raisan. Oke, hadir. Ini wajah-wajah lama ini. Muhammad Nasruddin Zuhri. Masih wajah-wajah lama. Tadi udah kenal ini, kenal wajah, minimal kenal wajah. Kalau nama mikir lagi. Muhammad Rafli Dwi Septian. Oke, hadir. Syafiq Ubaidillah. Oke, hadir. Ini Nur Fatik. Oh, salah kamera ya. Nur Fatik. Oke, hadir. Oke. Nuril Hairun Nisa. Oh, Nurul Hairun Nisa. Ya, benar. Nah ini Wahyu Cahya. Wahyu Cahya ini laki atau perempuan? Laki. Wahyu itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Cahya juga sama. Nah ini langsung duduk aja. Agustina Latifa. Oke, ada ya. Imro'atus Soliha. Oke. Muhammad Ulul Asmi. Tahu lagi ya? Muhammad Ulul Asmi. Oke, cek ketok ya. Loh, ini siapa yang belum diabsen ini? Saya, Pak. Punyamu yang mana? Wahyu yang mana ini? Wahyu Cahya. Oh, ini tadi yang saya bingung. Wahyu Cahya itu laki-laki atau perempuan? Tadi kan saya bingung. Didelok dek kene orang acung, didelok dek kene orang acung. Ternyata orangnya baru datang. Ya wes, saya simpan ininya. Oke, prosesi absensi sudah selesai.
Selanjutnya review pertemuan sebelumnya sudah ya. Oke. Pembacaan pengalian makna ayat yang terkait dengan topik perkuliahan tiap pertemuan. Nah, kemarin kita bahas tentang bisnis ya. Sekarang kira-kira ayat apa yang ada hubungannya dengan bisnis? Oke, ini kita bahas aja. Ini ada apa namanya? Contoh ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini konsep bisnis syariah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Jadi ada sahabat kita yang menuliskan tentang ini di jurnal namanya Al-Dinar. Namanya orangnya Pak Evan Hamzah Mukhtar, dosen tetap Prodi Perbankan Syariah STAI Asy-Syukriyah Tangerang. Langsung saya baca. Tapi sebelum saya baca ininya, saya pengen buka. Ini kan bahasnya 168 sampai 169 ya. Maka di sini kan 168 sampai 169, saya akan membuka tafsirnya dulu. Al-Baqarah ayat 168. Ke aplikasi dulu. Silakan bagi yang punya Al-Quran yang ini, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 168. Siapa yang sudah menginstal aplikasinya? Coba yang Putri, siapa yang sudah menginstal aplikasi Al-Quran? 1, 2, 3, 4, 5. Yang tinggi dong. Nah, oke, sudah banyak. Yang Putra, siapa yang sudah menginstal aplikasi Al-Quran? Angkat tangan. 1, 2, yang tinggi. Nah, oke, bagus. Sip. Gak ada artinya. Ya install lah yang ada artinya. Silakan diinstal aplikasi Tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, sambil lalu menginstal, silakan bila ke depan kita bahas ayat 168. Ini Alhamdulillah ada yang batuk. Berarti mulutnya normal ya. Kita baca dulu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita artikan perkata dulu. Ya ayyuha, wahai an-nasu, manusia, kulu, makanlah, mimma, dari apa, fi, di al-ardi, bumi, halalan, halal, thayyiban, dan baik, wala, dan janganlah tattabi'u, mengikuti khutuwati, langkah-langkah asyaitoni, syaitan, innahu lakum, bagi kalian, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Nah, itu kurang lebih terjemahannya seperti itu. Jadi kalau diartikan, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tapi apakah cukup hanya dengan terjemah? Nah, kita baca tafsirnya. Ayat 168 ini, ayo kita baca bareng-bareng di sini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rizki semua makhluknya. Untuk itu, Allah menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka bahwa Dia membolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yaitu jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para perilakunya.
seperti pengikutnya ya. Seperti mengharamkan bahira, saibah, hewan unta saibah, bahira itu hewan unta bahira. Ada lagi wasilah, hewan unta wasilah, dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Iyad ibnu Himar, terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda, Yaqulullahu ta'ala inna kulla malin munahtuhu ibadi fahuwa lahum halalun wa fihi wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'at humus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Allah berfirman, sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Selanjutnya disebutkan, dan sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan cenderung kepada yang hak. Maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka yang telah kuhalalkan. Jadi ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Kemudian ada keterangan dari surah Al-Baqarah yang lain, hai sekalian manusia, makanlah dari halal yang baik dari apa yang terdapat di bumi. Itu ada di Al-Baqarah 108 yang ini ya. Maka berdirilah Sa'ad ibnu Abu Waqqas, berdiri, lalu berkata, wahai Rasulullah, sudilah kiranya engkau doakan kepada Allah semoga dia menjadikan diriku orang yang diperkenankan doanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Sa'ad, makanlah yang halal, niscaya doamu akan diperkenankan. Maka ini perintah ya, perintah disuruh makan. Wis makan urung? Dereng. Hai, pelanggaran nih. Kalau sudah makan biasanya ngantuk, tapi enggak ngantuk. Berarti bagus, enggak usah makan dulu. Yang habis makan biasanya ngantuk, ya wes, enggak apa-apa wes. Nanti yang ngantuk-ngantuk berdiri ya, kayak di sini berdiri bentar, habis itu duduk lagi. Habis ini kita berdiri sebentar. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggaman kuasanya, sesungguhnya seorang lelaki yang memasukkan sesuatu makanan haram ke dalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doa darinya selama 40 hari. Wah, ini warning ini. Warning keras. 40 hari doa enggak dikabul, enak apa enggak? Enggak enak. Barang siapa yang di antara hamba Allah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka lebih layak baginya. Nah, ini kata tafsir. Sudah jelas sekali. Innalakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menanamkan antipati terhadap setan dan sikap waspada terhadapnya, sebagaimana diungkapkan oleh ayat lain. Ini Al-Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Innash syaitana lakum aduwwun fattakhiruhu aduwwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Menyala-nyala ya, bukan bertanya-tanya ya, menyala-nyala. Al-Kahfi. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Amatlah buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Itu Al-Kahfi. Qatadah dan As-Sadi mengatakan sehubungan dengan takwil ini, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setiap perbuatan durhaka kepada Allah, maka perbuatan itu langkah atau jalan dari setan.
Kalau bilang setan jangan nunjuk kanan kiri ya. Anak kancamu. Ikrimah, siapa itu Ikrimah? Ada yang tahu Ikrimah? Kenal nggak Ikrimah ini? Riwayat. Siapa nama ayahnya Ikrimah? Nabi. Nama ayahnya Ikrimah adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal ini radhiyallahu anhu bapak lanatullah alaih. Tapi Ikrimah radhiyallahu an. Artinya apa? Orang yang kafir, anaknya belum tentu kafir. Malah jadi perawi hadis. Artinya punya tetangga itu kafir, didoakan, baik ini kayak Ikrimah punya anak jadi Ikrimah. Jadi nggak boleh kita menganukan orang kafir ya. Baik ini siapa tahu anaknya jadi orang Muslim yang malah meriwayatkan banyak sekali hadis. Ikrimah ini. Ikrimah mengatakan yang dimaksud dengan langkah-langkah setan adalah bisikan-bisikannya. Mujahid mengatakan bahwa langkah-langkah setan adalah dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya. Maka dari itu, kita yang di sini yakin nggak? Apakah pasti bisa lolos dari genggaman setan itu? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu, kita sajanya kita tuh berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sudah tahu doa ini? Sudah tahu. Sudah hafal? Ya muqallibal qulub, tirukan. Ya muqallibal qulub, Tsabbit qulubana tsabbit qulubana ala dinik. ala dinik. Sekali lagi, ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana tsabbit qulubana ala dinik. ala dinik. Coba, sing laki-laki sik. 1 2 3. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Mbak yang perempuan. Ya, itu wasiat dari Nabi Muhammad ya, agar kita itu selamat. Abu Duha meriwayatkan sebuah asar dari Masruq bahwa disuguhkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud bubur, susu dan garam. Lalu bubur itu ia makan, tetapi ternyata ada seorang lelaki dari kaum yang hadir menjauhkan dirinya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, berikanlah bagian kepada teman kalian itu. Lelaki itu menjawab, aku tidak menginginkannya, kula boten purun, saya tidak mau, tanda kok ya, misalkan bahasa Madurinya gitu. Ibnu Mas'ud bertanya, apakah kamu sedang puasa? Lelaki itu menjawab, tidak. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu kenapa kamu tidak mau makan bersama? Lelaki itu menjawab, aku telah mengharamkan diriku makan bubur susu untuk selama-lamanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ini adalah termasuk langkah-langkah setan. Makanlah dan bayarlah kafar untuk sumpahmu itu. Berarti gak boleh ya mengharamkan suatu makanan forever, itu gak boleh. Kenapa? Itu dasarnya ayat Al-Quran ayat 168 tadi. Disuruh makan yang baik-baik. Kalau baik disuruh makan, kalau enggak. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Mewajibkan juga tidak boleh. Tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang disunahkan, enggak boleh. Apa resikonya kalau kita mewajibkan sesuatu yang disunahkan? Contoh, tahajud sunnah loh. Nah, Ada yang wajib harus tahajud, apa resikonya? begadang. Begadang, apa lagi? Kuliah telat. Kuliah telat, benar, apa lagi? Salat subuh. Gak salat subuh, ya betul, apa lagi? Banyak toh? Artinya kalau sunnah ya sunnah aja. Sifat dari Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada wajibnya, rahmatan lil alaminnya bisa batal itu. Kan nggak boleh kita mewajibkan sesuatu yang sunnah. Oke. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Nah ini ada cerita ini. Sebelum cerita, mari kita semua berdiri dulu. Ayo kita berdiri, saya. Berdiri,
Kemudian kita kopak 2 kali, berdiri semuanya, baik laki atau perempuan. Oke gas. Hah? Wis leren ya. Kopak 3 kali, tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Sudah, silakan tutup lagi. Oke? Oke, kita lanjutkan. Ibnu Abi Hatim mengatakan, ini ada cerita juga, suatu hari ibuku marah-marah kepada istriku. Lalu ibuku berkata bahwa istriku adalah wanita Yahudi, dan di lain kali ia mengatakan bahwa istriku adalah wanita Nasrani. Kemudian dia mengatakan pula bahwa semua budak miliknya akan dimerdekakan jika aku tidak menceraikan istriku. Gitu. Maka aku datang kepada Abdullah ibnu Umar meminta fatwa kepadanya. Dan ia mengatakan ini merupakan salah satu dari langkah-langkah setan. Ya, seperti itu. Kemudian hal yang sama dikatakan pula oleh Zainab binti Ummu Salamah yang saat itu merupakan wanita paling alim dalam masa fikih di kota Madinah. Kemudian kita lanjutkan. Abdu Ibnu Humaid mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim dari Syarik, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sumpah atau nazar apapun yang dilakukan dalam keadaan emosi merupakan salah satu dari langkah-langkah setan. Dan kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Kafaratnya sumpah itu berapa? Puasa 3 hari. Jadi tidak sampai sumpah tidak mau makan madu, nah, tak boleh, puasa 3 hari. Oke, itu ayat yang 168. Padahal di sini Adinar ini, Pak Evan Hamzah ini bilang ayatnya nggak cuma 1, Pak, ada 2. Ada 168 dan 169. Oke, kita kembali ke 168 dulu. Sudah hafal belum 168 ini? Belum. Oke, kita baca 3 kali, kita hafalkan bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng 5 kali aja ya. Kita baca 5 kali. Semoga dengan 5 kali baca sudah hafal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Gimana, sudah hafal? Oke, kita ulangi 3 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Semuanya merem. Merem, kecuali saya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya itu kalian merem tapi bacanya lanjut. Siap? Merem malah guyu. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekarang yang laki-laki saja, yang perempuan diam. Coba 1, saya buka, ayo tutup dulu matanya. Ada Pak di situ. Ada di sini ya? Udah Ada. Jadi nggak usah. Iya weh. Ada di sini loh, nih ada. Yang perempuan yang ngecek, yang ngecek. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekarang yang perempuan gantian. Siap? Yang laki-laki yang melihat ya. 1, 2, 3. Oke, bagus. Sudah hafal yakin? Saya sampling 1 ya. Kita coba 1 orang aja, besok 2 orang lagi. Ya wes, 3 orang wes. Buha Irfan. Atau siapa yang pengen coba dulu? Siapa yang pengen coba dulu? Kalau masih ragu, kita coba sekali lagi bersama-sama. Udah Pak, Enggak kelihatan ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sudah yakin? Ada yang mau mengubahkan dirinya ngacung? Oke, saya coba siapa ini ya? Saya ngaca aja ya, mengaca ini. Ini coba Devi Anggraini. Main baca Mbak. berdiri ya, Buka mata enggak apa-apa. sambil berdiri. Buka mata enggak apa-apa. Lihat ini. Hafal, Pak. Belum hafal. Iya, belum
Kalau belum hafal, kita ulangi lagi. Satu orang belum hafal, saya ulangi sak kelas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Oke, sekarang kita lihat Muhammad Saiful Arifin. Mana Saiful? Pokoknya lega iso, satu kelas ulang kabeh. Ayo Pak. Ayo, ya Ayuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masya Allah. Alhamdulillah ya, keren. Lanjut Pak, ayat kedua. Sekarang yang perempuan. Retania. Mana Retania? Iya, silakan. Wala tattabi'u enggak pakai na. Wala tattabi'u. Ya, oke. Lanjut ya. Lanjut apa ini? Ya, lanjut materi ya. Oke. Kalau di sini itu ada ayatnya 2 kan. Ayat yang kedua nanti di akhir ya. Ini kan 168 dan 9. 168 sudah hafal kalian ya. Alhamdulillah. Masya Allah pintar sekali, saya senang. Ayat yang terakhir setelah materi utama kita hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Bukunya sudah dapat ya. Ini buku ini sudah. Ini sudah. Ya, jadi bukunya yang gampang-gampang saja. Yang bahasa Indonesia. Kalian suka yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris? Indonesia. Siapa yang sudah terlebih dulu membaca buku ini sebelum saya? Belum ada ya? Nah, wes bagus, pintar ngono kuwi. Oke, kita buka di halaman 2. Sudah kelihatan halaman 2? E-bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksinya untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut, meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk, hingga pengembangan usaha yang ditekuni melalui e-bisnis itu sendiri. Nah, e-bisnis, coba apa beda e-bisnis dan e-commerce? Setahumu apa? Coba yang putri satu orang. Kalau bisa jangan ditunjuk, menunjuk diri sendiri. Iya silakan. Kalau e-commerce itu kan transaksi kayak jual beli barang. Nah kalau e-bisnis itu bisa merubah model bisnisnya juga.
Oke, very good, very good. Oke, sekarang saya pengen tahu pendapat yang Putra. Apa beda e-bisnis dan e-commerce? Satu orang ngacung. Wah, ngacung, mau ke toilet? Wah, bukan itu maksudnya. Apa beda e-bisnis? Ya, silakan. Kalau e-commerce itu bentuk dari sebuah transaksi itu sendiri. Kalau e-bisnis itu sebuah konsep bisnis yang bisa dikembangkan dan bisa diperhitungkan untuk kedepannya. Dan salah satu e-bisnis itu e-commerce. Oke, very good, very good. Oke, kita tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Ini tadi saya lihat, ini on, ini ternyata mic-nya mati. Gak apa-apa, guys. Masih ada mic yang ini dan mic yang ini. Mulai dari awal ya. Ya agak segitunya juga ya. Hubungan e-bisnis dan e-commerce, apa hubungannya? Baik-baik saja, ya, baik-baik saja, nggak sampai tukaran gitu ya. ATM apa ATM? Plus minus ya. Kalau saya kemarin lihat YouTube ada yang menyebutkan apa beda bisnis dan e-commerce. Tadi sudah disebutkan oleh kawanmu. Maaf saya belum kenal semuanya ya. Pokok itu. E-bisnis itu lebih luas dan salah satunya mencakup e-commerce, itu betul. Jadi kalau e-commerce itu pasti ada uangnya. Pasti ada transaksinya. Kalau di bisnis tidak mesti ada uangnya. Contoh apa? Kasih contoh. Siapa yang bisa kasih contoh? Layanan apa? Ya, buat pengajaran. Nah, ya betul. Layanan pengajaran itu gak ono duwe. Kayak dosen ngomong sak jam, karo ngomong 2 jam, itu podo paling bayarannya paling ya. Atau paling kelihatan itu guru ngaji atau kiai paling ya. Atau gimana? Pengajaran yang bagaimana yang dimaksud yang nggak ada transaksi uangnya? Bingung? Atau ada tapi dikit? Gimana? Ada tapi dikit. Ya. Ya boleh juga, betul. Jadi termasuk dalam bisnis yang tidak ada uangnya itu atau sedikit uangnya itu ada di kegiatan pengajaran. Betul. Very good. Tepuk tangan buat kawan kita yang satu ini ya. Nah, apakah yang menyebabkan e-commerce itu lebih luas daripada e-bisnis? Selain gak ada uangnya, apa lagi kira-kira? Perluasan pasar. Jaringan mitra itu gimana maksudnya? Maksudnya biar relasi gitu Pak. Relasi antara? Coba pakai bahasa sampai sendiri. Bebas, semua bebas di sini. Relasinya dari pelanggan, terus kerjasama sama rekan-rekan bisnis yang lain. Kerjasama sama pelanggan sama rekan-rekan lain. Iya, rekan bisnis yang lain. Rekan bisnis yang lain itu yang e-bisnis apa yang e-commerce? Bisnis. E-bisnis. Punya manfaatnya perluasan pasar sama perluasan jaringan mitra kerja. Oke, very good. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kawan kita yang satu ini. Ya betul ya, ada perluasan seperti itu, sehingga itu juga yang bisa membedakan antara e-bisnis dan e-commerce. Oke, kembali ke laptop. Dalam prosesnya, setiap bisnis tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya interaksi dengan pihak eksternal.
seperti para supplier, customer, investor, kreditur, pemerintah, dan media. Nah, interaksi ini akan terfasilitasi melalui aplikasi e-commerce yang dimaksud. Karena itu, pada saat merancang dan membangun aplikasi e-commerce harus sudah direncanakan dengan benar, agar fitur-fitur yang ada nantinya dapat memfasilitasi interaksi-interaksi tersebut. Jadi akhir dari kuliah ini Anda bisa, Anda nanti bisa merancang dan membangun aplikasi e-commerce. Ini sudah bisa coding semuanya kan? Insya Allah. Insya Allah itu ada dua, insya Allah iya dan insya Allah tidak. Insya Allah bisa ya. Insya Allah dua-duanya. Jadi ada kemarin saya nanya dari mana kalian, itu kan beda-beda. Ada yang dari Lamongan, Gresik, Surabaya, Madura. Madura itu ada tes TOEFL-nya kalau orang Madura itu. Susah itu, beda itu susah. Kalau orang Jawa bilangnya sama, beda. Nah, itu udah bisa orang Jawa. Kalau orang Madura asli bisa, beda. Beda itu artinya ada, bedena itu artinya tempat. Tekson. Enggak, sudah kelihatan itu. Apa dampak positif dan positifnya dulu aja wes. Apa dampak positif dari e-commerce dan e-business? Oke, saya pengen tahu pendapat salah satu dari kalian. Apa yang Putri dulu? Dampak positif dari penerapan e-business dan e-commerce apa saja? Coba satu orang yang Putri angkat kaki. Angkat tangan. Ngawur aja nggak apa-apa. Karena salah satu-satunya tempat di mana Anda bisa ngawur sengawur-ngawurnya ya di kampus ini. Karena di dunia kerja Anda nggak bisa kayak gitu lagi. Anda di dunia kerja bikin presentasi ngawur udah dipecat. Nah kalau di sini Anda bebas. Anda nggak mungkin saya kasih nilai E gara-gara itu nggak mungkin. D mungkin nggak. Nggak mungkin lah. Kan kita lagi diskusi ya. Lagi diskusi. Apa manfaat dari e-commerce dan e-business? Menurut pendapat Anda. Nah, kalau menurut pendapat Anda itu bebas. Beda dengan pertanyaannya gini. Menurut buku yang dikarang oleh Profesor Einstein, apa dampak positif dari e-business? Ada yang ngacung, Pak, Einstein nggak ngarang buku itu. Nah, itu yang benar jawabannya. Dia kan sarjana fisika, nggak mungkin ngurusin ini-ininya. Dulu kan nggak ada ginian juga. Ada yang mau berpendapat manfaat e-business dan e-commerce? Iya, silakan. Manfaatnya e-commerce itu kan eranya kan era digital, jadi menambah pasarnya, kemudian mengurangi biaya produksi juga dan promosi. Kan ada sebagian yang gratis buat promosinya. Lalu mengurangi biaya inventory. Kalau inventory kan bisa dibuat kayak makelar barang lah. Jadi ada ngambil di satu situ, misal harganya 90 di situ sini, nanti langsung kita buat apa gitu. Nah di postingnya bukan 90 lagi tapi 150, jadi ngambilnya di web ini harganya 90. Ya, nah ini yang lain ambil pen tulis. Ulangi pelan-pelan. Aduh. Diterin. Ulangi pelan-pelan. Kirim din. Enggak ada rekamannya. Ada rekamannya. 1 jam lebih kan. Nanti sampean lama nyarinya. Mending sampean tulis. Oke, sampean ulangi. Yang pertama, tulis semuanya ini. Ini penting ini. Yang pertama menambah pasar. Menambah pasar. Menambah pasar. Yang kedua, Mengurangi biaya produksi dan promosi karena bisa dilakukan secara online. ya boleh. Mengurangi biaya produksi dan apa tadi? Mengurangi biaya produksi dan promosi.
dan promosi ya, mengurangi biaya produksi dan promosi. Nah, tulis tuh. Yang ketiga, mengurangi biaya inventory. mengurangi biaya inventory. Kok bisa mengurangi biaya inventory? Karena salah satu manfaat e-commerce itu kita bisa jadi makelar. Nah, boleh itu, kita bisa jadi makelar. Cuan nih. Boleh itu. Yang keempat tadi ada 4 tadi. 3, Pak. Oh 3. Gitu. Oh tadi yang 2 3 mungkin gabung tadi ya. Oke, bagus tuh. Oke, ada banyak sekali manfaat. Itu sudah ada disebutkan 3. Siapa yang mau menambahkan? Ya, silakan. Kalau dari segi pembeli lebih efisien, jadi nggak perlu ke tokonya. Nah, ya, mengurangi apa itu? Efisien dari sisi apanya? Mempermudah. Waktu, tenaga, bensin. Efektif juga. Dari si customer lebih mudah ya, lebih murah ya. Betul. Oke, very good. Dari sisi customer lebih apa tadi? Efisien. Lebih efisien, benar. Kalau buat pengusaha bisa lebih efektif dalam menjangkau marketnya gitu, Pak. Nah, boleh. Kalau untuk nambah lagi nih, yang ke berapa nih? Yang kelima berarti ya. Kalau untuk pengusaha bisa menambah target marketnya, boleh. Banyak sekali manfaatnya ternyata. Apalagi kira-kira? Kalau online itu biasanya nggak perlu sewa toko. Nah, boleh. Tambah ini lagi yang ke-7 paling ya, yang ke-6. Kalau online tidak perlu sewa Tuh. toko. Cukup website doang atau Bukalapak atau langsung online saja. Ya, boleh. Apalagi? Banyak ini. Dulu sebelum ada Gojek dan sebelum ada Gojek dan setelah ada Gojek itu ada beda nggak? Ada bisnis baru nggak? Makanan. Justin. Iya, makanan boleh makanan jasnya apa tuh? Justin. Jasa titip ya, boleh jasa titip. Nggak lah, ada bisnis baru juga kan? Boleh itu, tulis nanti siapa yang bisa presentasi lebih banyak lebih panjang, nah itu yang kita like and share ya. Langsung lulus, wah bagus kalau langsung lulus. Oke, apalagi kira-kira? Tadi dilihat dari sisi pengusaha sudah, customer sudah, produsen sudah, marketing juga sudah. Kira-kira apa lagi? Customer juga sudah. Pendekatan yang lebih aman, fleksibel dan terintegrasi. Lebih aman. Aman apanya itu aman? Jadi kayak kalau apa itu karena udah ada perusahaan yang berdiri itu jadi terjamin untuk transaksi. Oh ya, boleh. Lebih aman transaksinya itu berarti untuk customer ya? Ya. Nah ya boleh. Lebih aman transaksinya untuk customer. Jadi ada menambah kepercayaan gitu ya? Iya. Iya juga sih. Anda antara beli pesawat tiket online dengan beli pesawat datang ke tempat, lebih percaya mana kira-kira? Online. Online. Ya betul juga. Pesan ojek dengan Gojek, lebih percaya mana? Gojek, kenapa? Jelas. Jelas. Nah, ya. Harganya apa? Terus lu ono apa-apa ono datanya ya? Ya, ada jaminannya. Boleh itu menambah kepercayaan. Apalagi kira-kira? Itu dari sisi customer ternyata ada nambah, yaitu menambah kepercayaan, menambah kenyamanan. Nah, kenyamanan. Oke, ada lagi nggak kira-kira manfaat dari itu bisnis? Dari sisi negara bisa memutar roda perekonomian. Nah, boleh ini baru ini. Dari sisi negara bisa menambah apa tadi? Memutar roda perekonomian. Ya, memutar roda perekonomian. Kita lokal produknya lebih nyala, jadi bisa pressure dari luar bisa lebih terkurangi. Boleh. Tulis nih nomor 10 ini ya.
Nomor 10, dari sisi pemerintah bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Boleh. Roda masyarakat. Apalagi kira-kira? Ini kita gak ngomong investor ini. Investor ada manfaatnya nggak kira-kira dengan e-business? Apa kira-kira manfaatnya untuk investor? Value chain-nya meningkat. Value chain itu gimana maksudnya? Mata rantai pendapatannya bisa meningkat gitu. Maksudnya mata rantai itu gimana? Kalau media promosinya bagus, terus target marketnya terpenuhi, mungkin mendapat peningkatan dari value chain-nya. Jadi investor yang investasi juga merasa diuntungkan. Nah, Tapi ya. sebaliknya juga kalau misal manajemennya nggak bisa promosi ya Sama aja ya. Rugi dong ya. Rugi dong, cuma bisa kamera doang. Itu kan iklan. Ya boleh ya. Berarti mata rantai, masalah mata rantai kaitannya dengan investor apa? Mata rantai tadi, Mat. Investor sebagai penyumbang dana. Ya, sebagai penyumbang dana lebih memilih mana? Orang yang bisnisnya pakai elektronik atau yang manual? bisnisnya elektronik Ya. karena mencakup semua. Nyakup semuanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka versi buku, sama nggak? Nah, versi buku seperti ini. Yang pertama ada revenue stream baru yang lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Nah, ini yang bahasanya beda aja sih sebenarnya. Sajanya sama saja. Kemudian dapat meningkatkan pangsa pasar, tadi sudah dijelaskan, menurunkan biaya operasional sudah disebutkan, melebarkan jangkauan juga sudah disebutkan dengan bahasa yang berbeda, meningkatkan customer loyalty. Belum. Tadi meningkatkan tadi customer kenyamanan dan keamanan ya. Loyalty-nya belum. Jadi tambahin ini loyalty-nya. Kemudian memperpendek waktu produksi dan pemasaran. Ini sudah tadi ya. Kemudian meningkatkan mata rantai pendapatan. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan oleh kawan-kawanmu. Itu bukannya masuk ke ini Pak, kepercayaan pelanggan kepada perusahaan tersebut. Yang mana? Yang nomor 5, loyalty. Loyalty itu sebagai seberapa loyal customer kepada sebuah produk. Gimana maksudnya? Artinya customer itu nggak akan pindah ke yang lain, gitu? Setia. Sampai pernah pakai Gojek, kira-kira mau nggak pindah ke manual? Kalau murah nggak apa-apa ya, tapi kalau mahal mikir-mikir ya. Iya. Ada juga dampak negatifnya ternyata. Kira-kira apa dampak negatif dari e-commerce atau e-business? Kebocoran data. Ya, pertama kebocoran data, Kayak sebut merek nggak Pak? penipuan, Kalau cuma satu nanti bisa dimonopoli. ya monopoli. Apa yang dimonopoli itu? Harganya, ya. Contoh yang dimonopoli harganya apa? Kan sekarang ada Gojek sama Tokopedia. Mm-mm. Misalnya mereka merek nanti harganya nanti bisa dimarahi. Jadi satu. Oh iya juga sih. Apa disamain lagi muncul lagi satu perusahaan baru. Gabung lagi. Persaingan harga. Persaingan harga juga ya. Persaingan pasar. Ya, banyak juga lah dampak efektifnya, dampak negatifnya. Oke, kita balik ke buku. Saya bacakan dulu. Pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga, contohnya data, alamat, nama, dan seterusnya itu berharga sekali karena itu masuk ke rekening bank. Orang bisa mencuri, membuat kartu kredit atas nama dia, kemudian selesailah dia. Ada tagihan 20 juta, ada kartu kredit. Siapa? Saya nggak berasa buat, ini datanya sudah masuk. Nah itu contohnya seperti itu. Yang pernah saya alami penipuan kayak gini. Ini saya sendiri yang ngalamin di percetakan saya itu ada
customer bilang gini, Pak mau cetak ini lewat transfer sudah bayar, dicetaklah sebagian. Nah karyawan saya ini dia nggak confirm ke saya, dia cuma modal screenshot langsung cetak. Kemudian karyawan saya ini namanya, saya lupa namanya, kemarin sudah diganti soalnya. Dia sudah selesai cetak, kemudian karyawannya dia bilang gini, Mas, tolong ini kelebihan bayar, ini dicetaknya cuma segini, terus ini gini. Kemudian seperti itu, hanya kelebihan bayar. Kawan saya nih, Pak ini ada kelebihan bayar, tolong ditransfer ke rekening ini. Kemarin sudah. Setelah itu ada Gojek datang, Gojek datang, Pak mau ambil barang customer tadi. Saya bilang selesai. Setelah itu saya cek dari rekening saya, ternyata rekeningnya belum masuk. Berarti saya kerugian 3 juta. 3 juta pertama, 3 juta itu gara-gara pertama pengembalian tadi, kelebihan bayar 2 juta, 1 juta produk tadi. Berarti dia tuh kong kali kong sama Gojek juga. Cuman Gojeknya kan cuman korban saja, saatnya otaknya ya di itu tadi yang pertama tadi. Akhirnya saya kasih tahu, ini kalau ada seperti ini tidak boleh terjadi lagi, harus confirm dulu bahwa itu masuk, benar-benar masuk ke rekening saya cek masuk, baru dia bisa seperti itu. Kemudian sempat satu lagi pengalaman saya sendiri itu ada transfer masuk tapi saldo tidak bertambah. Pernah nggak kayak gitu? Oh, livin. Gimana? Livin. BCA? Pakai mandiri livin itu Pak. Sering trouble. Ini saya pakai BCA. Oh, bisa. Karena mandiri saya tidak punya. Jarang, Pak. Sangat jarang. Ini saya dapat transferan 600 sekian. Pak Yasin, ada uang masuk 600, tolong dicekkan. Waktu itu BCA saya nolkan. BCA saya nolkan, terus ada transferan masuk 600, saya cek saldo saya tidak bertambah. Tapi ada mutasi rekening 600.000 masuk. Bingung nggak sampai lagi itu? Oh, biasanya ada lagi kalau dari shipping juga Kak. Ini Pak, delay. Nah ini sama-sama BCA. Mungkin malam pas waktu main. Mungkin pas mantan. Terus saya komplain lah ke BCA. Saya kok ada kayak gini, ada masuk kayak gini. Di screenshot bener masuk. Tapi uang kan sudah saya nolkan. Tak kuras habis emang BCA-nya kan. Agar gampang mendeteksi. Jadi rekening BCA saya itu khusus untuk nerima uang-uang yang kecil-kecil. Begitu masuk tak nolkan. Jadi begitu ada orang masuk, kan kelihatan, oh ini 0, ini sekian, gampang hitungnya kan ya. Yang besar saya tahu di S3 ya, paling gampang seperti itu. Habis 0 kok dia nggak bertambah, saya komen ke BCA kok begini, saya kirim buktinya. Baru seminggu kemudian rekening saya nggak ada transaksi masuk, tapi saldo bertambah 600. Aneh toh? Berarti delaynya bisa sampai 1 minggu. Nah, dampaknya apa delay yang 1 minggu ini? Nama saya jadi jelek. Itu yang nomor 3 kehilangan kepercayaan. Iya, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Padahal dia itu bukan customer saya. Jadi saya itu punya grup donasi anak yatim. Nah, kan ya. Donasi anak yatim ini saya buat karena ada kawan saya yang pengen mendonasikan uangnya lah, 30.000, 20.000 gitu kan. Dibuatlah sama kawan saya tadi. Nah, orang yang pernah transfer ini ke saya transfer 50, kan biasanya kan 50.000. Dia itu transfer 600. Katanya saya transfer. Bener namanya ada. Cuman jadinya nama saya jelek. Baru karena sudah kayak gitu baru saya telepon. Mbak, mohon maaf ini ternyata BCA-nya lagi trouble. Uangnya baru masuk sekarang. Oh ya Mas, ya udah saya transfer balik, selesai. Tapi dampaknya nggak bagus. Ya, itu dampak negatif dari si ini. Untungnya selama saya pakai BCA cuma 1 kali seumur hidup. Oke, kemudian yang keempat,
penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, pembobolan bank dan kawan-kawannya. Kayak BSI kemarin ya. BSI itu di-hack. Dia itu pinter. Yang di-hack itu bukan uang yang kecil. Saya kan juga punya rekening BSI. Pada waktu ada kabar phishing dan kawan-kawan itu, BSI saya baik-baik saja. BSI istri saya yang trouble. Karena BSI istri itu lebih dari 2M lebih. Dan dia itu punya banyak rekening yang black apa ya namanya ya? Black card namanya, istilahnya black card. Istri saya itu punya beberapa black card. Salah satunya di BSI. Mau ngecek selalu nggak bisa. Oh ternyata hacker tuh pinter. Yang di hack itu yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil. Pinter deh. Yang kecil-kecil buat saya nggak dianggap gitu kan. Wah penghinaan ini. Saya aja dia. Berarti saya tuh gak ada apa-apanya di mata hacker ya. Rekening saya cuma 2 juta, 3 juta itu dianggap butiran debu bagi mereka. Alah gak penting ngono palingnya. Tapi yang 3M ke atas itu di phishing betul. Masa nggak tahu ya sekarang sudah seperti apa dan Allah alam. Jadi sejak ada phishing yang BSI itu, orang bank BSI datang ke rumah ngasih kado ulang tahun, ngasih ini ngasih itu. Ya wes lah. Itu untuk menunda jangan sampai jangan sampai kalian ambil uangnya itu. Ini kan masih bisa direcover, istilahnya seperti itu kan. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang e-bisnis. Oke, aplikasi e-bisnis seperti yang dibahas di subbab 1.4. Dalam prosesnya, setiap bisnis tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya interaksi dengan pihak eksternal dari organisasi itu sendiri, seperti para supplier, customer, investor, kreditur. Apa itu kreditur? Orang yang meminjamkan uang. Saya supplier, orang yang apa? Menyediakan barang. Customer, pembeli. Investor, penyumbang investor, penyumbang dana. Kreditur, peminjam uang. Pemerintah, yang mengatur. lebih spesifik, pemerintah ngapain? Tidur. Hah? Bukan tidur. Pemerintah itu orang yang nari apa? Pajak. Ah, itu intinya di situ. Intinya di kono. Ya emang di mana-mana pemerintah kan gitu kerjanya. Dilihat dari mata pebisnis, pemerintah itu adalah orang yang patut diapakan? Pidana. Bukan dihindari. Dipidana. Dipidana ya bukan. Ya pemerintah itu adalah mitra kerja kita ya. Kalau di dalam itu contoh ya. Posisi pemerintah itu dalam bisnis itu, misalkan sampean mau memperluas usahanya di provinsi Malang misalkan, atau di provinsi Jakarta, atau di provinsi ini, mau gak mau sampean harus berhubungan dengan pemerintah, mulai dari RT, RW dan seterusnya untuk pembelian lahan tadi. Maka misalkan sampean mau mendirikan usaha baru, sampean nyari lokasi yang pas, nemu lokasi, udah nemu lokasi A, cara belinya gimana? Tanyanya ke siapa? Penjualnya di mana? Kalau nggak tahu. Nggak ada info penjualnya. RT dulu, Pak. Nah iya, ke RT dulu. Habis itu nanya ke RT, Pak RT itu tanah punya siapa? Bisa nggak saya beli? Nah seperti itu. Itu gunanya pemerintah di situ. Ya mungkin ada kalanya kita ngasih sedikit-sedikit gitu ya. Tips-tips dan kawan-kawan. Itu wajar dalam hal seperti itu. Karena memang sama-sama posisi butuh. Media tuh gunanya apa media dalam bisnis? Promosi, benar. Apa lagi? Branding juga. Beda nggak sih promosi sama branding? Branding value juga penting ya. Bikin event yang banyak gitu terus
bikin media itu tetap dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke laptop. Di sini ada ERP. ERP merupakan komponen utama dari e-business. Siapa yang pernah pakai ERP? Ada yang pernah pakai? Belum? Belum. Berarti ya, aplikasi mulai dari ini manufaktur, kemudian otomasi, kemudian back office, kemudian client server, kemudian transaksi POS, kemudian ada data real time. Kemudian ada CRM, Customer Relationship Management. Ini yang mahal P-nya. Ini kalau T ini mahal ini. CRM itu adalah kustomisasi dan personalisasi produk dan layanan secara real time berdasarkan kebiasaan beli dan seterusnya. Ada lagi SCM, Supply Chain Management. SCM ini merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk. Ini baik yang ada dalam satu organisasi ataupun antar organisasi. Ada SCM. Kemudian di sini juga dibahas perbedaan bisnis tradisional dan bertahap ya. Oke, saya ingin Anda yang di situ membuat mind map dulu ya tentang apa yang kita bahas saat ini. Setelah itu masing-masing dari Anda akan saya suruh untuk mempresentasikan apa yang sudah Anda dapatkan di hari ini. Jadi dicicil dulu sambil dicicil ya, cek paham. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ini bedanya tradisional sama bertahap tuh ini. Definisi dengan jelas. Kalau e-bisnis tidak jelas. Lanjutkan ini dulu ya, baru tanya jawab. Kemudian, kalau bisnis tradisional tidak ada perubahan pada lingkungan dan teknologi bisnis. Ini perjalanan bisnis, perubahan pada lingkungan dan teknologi yang permanen dan tak terduga. Tiba-tiba ada pelaku baru menghancurkan semua yang ada. Itu biasa dalam e-bisnis. Kemudian ada tekan dan gimana? Ada tekanan dan target waktu yang tinggi. Kemudian waktu pemasaran, nah ini harus pas. Sedangkan pembelajaran dalam bisnis tradisional itu berkelanjutan. Kalau yang e-bisnis dibutuhkan adaptasi yang cepat sekali. Bedanya di sini, di adaptasinya harus sangat cepat. Nah, nggak cepat kalah sama bisnis yang lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Itu dari definisi masa depan tidak jelas. Contoh, sampean mau membuat perusahaan baru. Namanya perusahaan, misalkan nama perusahaannya perusahaan antariksa. Bisnisnya adalah membuat robot masa depan. Jelas nggak? Nggak jelas kan? Ada kemungkinan berhasil tidaknya itu loh, nggak jelas. Awal mula orang membuat Google, dia yakin nggak Google itu bisa sukses, sesukses ini? Enggak. Awal mula orang membuat Gojek, dia yakin nggak akan sesukses ini? Gabut semuanya kan? Intinya belum tentu, semuanya serba belum tentu, serba nggak jelas. Kalau ini jelas, ini sukses jelas suksesnya, gagal jelas gagalnya. Seperti itu. Oke, sekarang semuanya berdiri lagi. Berdiri lagi. Biar kita sedikit istirahat ya. Tangannya ke atas. Kalau tangannya ke atas sudah, sekarang kakinya yang di atas. Gak iso ya, gak iso. Tangannya aja. Tangannya ke atas, tangannya ke sini.
Kemudian salto bersama-sama. Gak mungkin salto, lompat-lompat aja. Duduk Bahaya kalau itu. Maju ke kanan dan ke kiri, biar punggung kita itu sedikit tercerahkan. Oke, sudah. Itu pertanyaan yang bagus ya. Saya nggak nyangka ada pertanyaan itu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Cakupan e-business, cakupan e-business itu adalah who, what, why, where. Kalau prinsip what, e-business itu punya cakupan yang jauh lebih luas, tidak hanya pada aktivitas atau mekanisme transaksi. Oke, silakan dilihat di buku di halaman 7 ya. Kemudian prinsip who itu semua pihak yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem. Ada agen, bisnis, customer, device, employee, family, dan government. Nah, kalau kita membuat sistem informasi tentang e-business ini, kita harus mempertimbangkan semua orang yang ikut dalam user ini. Ada agen, ada bisnis, customer, device, dan seterusnya. Kemudian ada prinsip where. Dalam prinsip where, interaksi dan kegiatan e-business dapat dilakukan di mana saja melalui berbagai kanal akses. Ya, sejauh pihak yang berkepentingan punya fasilitas elektronik atau digital sebagai channel akses. Kemudian why. Konsep e-business tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan perusahaan dalam level pendapatannya, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, implementasi e-business yang dilakukan oleh perusahaan memberikan dampak perusahaan dapat melihat berbagai peluang dan celah bisnis baru yang selama ini belum ditawarkan pada masyarakat. Oke, selanjutnya adalah spectrum value e-business. Menurut Pak Charles R. Riger dan Marie P. Donato, ada 5 keuntungan e-business. Pertama adalah efisiensi, kemudian yang kedua adalah efektivitas, kemudian jangkauan, kemudian struktur, kemudian peluang. Ada 5 ini ya. Oke, apa bedanya efektif dan efisien? Coba saya pengen tahu pendapatnya yang Putri. Apa bedanya efektif dan efisien? Bingung? Harus bingung dulu baru ngomong ya. Kalau yang Putri belum menjawab, saya pindah ke yang Putra. Apa bedanya antara efektif dan efisien? Ya, katakan dulu sama DC. Sana dulu, ayo sama dulu. Tahan, kayak Iwan. Sambil itu mungkin sesuatu yang berefek atau menimbulkan efek semua. Efisien, ya kalau efektif belum tentu efisien. Efisien itu apa ya? Apakah efisien itu pasti efektif? Ya. Masa sih? Karena efisien karena efisien itu pasti berefek, berdampak. Coba kasih contoh yang efektif tapi gak efisien, atau efisien tapi gak efektif, atau efektif dan efisien, atau tidak dua-duanya. Kasih contoh barang itu biar jelas bedanya. Coba. Jadi tadi kan Mas Irfan bilang efektif itu yang berefek, efisien itu yang gimana tadi? Yang lebih apa ya? Memudahkan, yang lebih
mudah gitu. Lebih mudah, efisien. Kalau- Oke. Kalau menurut saya gitu. Ya, boleh, betul. Contohnya sekarang. Contohnya. Yang sesuatu yang efektif tapi nggak efisien. Itu gimana? Ya, iya. Biar jelas bedanya ya. Oh ya, kayak kita kalau misal dari misal 2 mau ke misal 1 kita Mhm. itu naik pesawat, nah itu nggak efisien. Efektif nggak? Efektif karena nyampe. Nyampe nggak kira-kira nyampe pesawat? Tapi ada coba harus muter gitu. Ada harus muter, ya. Berarti nggak cuma pesawat toh, taksi juga toh? Taksi juga. Itu yang efektif, apa dah? Efektif tapi nggak efisien. Boleh. Kalau yang efisien nggak efektif ada nggak? Kurang tahu. Pak. Ada. Gimana kalau ada? Kampus 1 jalan kaki. Efisien tapi nggak efektif. Gimana? Ini Pak. Iya. Ini kan punya kendaraan pribadi. Yang kendaraan pribadi. Tapi kita lebih memilih apa ini bis yang kayak bis Surabaya gitu. Itu betul efisien karena harganya murah, mengurangi biaya BBM. Tapi nggak efektif karena lama, karena berhenti di setiap bus stop gitu Pak. Oh iya bisa. Efektif. Efektif mengurangi kendaraan pribadi. Efektif mengurangi kemacetan. Benar. Efektif. Efektif dilihat di sudut pandang yang mana? Numpak bisa pilih kena. Iya. Iya loh, lalu mah depan ada kok tambah efektif udah belum. Soalnya aku numpak kendaraan pribadi. Sekarang ya kok sekarang ya. Saya bagaimana? Sekarang nih. Saiful. Udah aku. Pendapatnya Mas Saiful gimana? Jadi kita lihat sudut pandangnya kalian berbeda-beda. Ada yang melihat dari sudut pandang pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa bis itu efektif karena mengurangi polusi. Tujuannya sama nggak dengan sampean? Sampean tujuannya adalah sampai ke tujuan. Pemerintah tujuannya adalah Orang macet. mengurangi macet. Dua-duanya tujuannya sama nggak? Beda. Berarti Menurut POV. apa tuh, BR? Efektif nggak sebenarnya? Jadi pertama harus dilihat dari, agar tidak ada perdebatan itu memang harus dilihat dari sudut pandang yang sama. Oke, dilihat di sudut pandang orang yang berangkat dari sini menuju ke kampus 1. Naik bis, efektif apa enggak? Efektif. Kemudian dari segi efisiensi itu dibagi lagi. Ada efisiensi dari sisi waktu, ada efisiensi dari segi biaya. Apalagi ada nggak yang lain itu? Dari segi waktu, efisien apa enggak? Efisien, tapi tadi ya. Dari biaya, Ya, Ya efisien. ya efisien. Waktu enggak. Ternyata kalau sudut pandang kita luas, berbeda, itu sangat pengaruh hasilnya. Maka dari itu kan mata kita tuh minimal dua ya, karena boleh satu bisa. satu dajjal. Maka itu apa namanya? Kita tuh punya mata dua itu agar kita tuh punya sudut pandang yang berbeda. Oke, selanjutnya ini ada beberapa istilah-istilah gambaran e-business berdasarkan spectrum value. Ada e-auction, ada e-banking, e-commerce, e-directories. Kemudian ada e-engineering. Kemudian ada e-franchising, kemudian ada e-learning, e-mailing, e-marketing, e-research, e-supply, e-trading, e-travel, dan e-operational resource management. Oke, tugas kalian adalah dari 14 ini, mana yang akan kalian terapkan di mata kuliah ini? Oke, silakan tulis di grup WA. Nama, saya akan menerapkan ini. Nah, sendiri dulu. Nanti yang sama akan bisa dikelompokkan.
yang punya itu sama, maka nanti akan bisa kita kelompokkan. Pakai nama apa? Nama lengkap gitu. Nama dan nomor ya, nomor NIP ya. Direktoris apa? Kalau bisa bisa. Nggak usah langsung sikatnya. Halo, gimana? ACC Pak. Positif pulang Pak. Positif pulang, ya wes gak apa. Ya, ada nanya gimana? Ini nanti itu buat proyek UAS atau Iya, ini awalnya seperti itu. Awalnya kalian buat, Pak, rencana saya buat katalog misalkan ya. Kalau sudah ketemu, nanti kalian akan berkumpul dengan yang sejenis. Nah, kan ada orang yang bikin katalog sama-sama, buatlah kelompok 4 orang. Dari 4 orang ini kalian bisa berkolaborasi, usahakan diusahakan orangnya itu tinggal di lokasi yang sama, minimal ya minimal di negara yang sama lah ya. Nanti di pertengahan kuliah kalian bisa ke sana sebelum UTS ya, sebelum UTS kalian harus ke sana mau buat apa saja di sana nanti. Apakah mau bikin profile dan seterusnya? Kenapa? sama itu maksudnya? Misalkan ini kalian mau membuat katalog. Setelah itu kan yang ternyata ada 4 orang mau buat katalog. Nah, ini dikumpulkan jadi satu kelompok. Baru tentukan ini mau buat katalog di mana. Apakah di perusahaan, apakah di lembaga pendidikan, apakah di lembaga pemasyarakatan? Penjara lah. Ya janganlah. Pokoknya yang karena bisnis itu sikapnya luas ya. Silakan dipertimbangkan sendiri mau diimplementasikan di mana. Terus terjun ke lapangan gitu. Betul sekali. Terjun ke lapangan sampai selesai sampai terimplementasikan di sana. Iya, betul. Jadi harus ada proses bisnis yang dirubah. Awalnya jadi manual jadi auto. Misal awalnya promosi dari door to door, langsung sekarang pakai otomatis, pakai metode apa? Silakan dipikirkan. Nah, 4 orang boleh nggak lebih, Pak? 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, 3, 4, 5. Satu kelas boleh Pak. Kalau satu kelas terlalu besar. Ya, mungkin itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau sendirian gitu Pak. Sendirian boleh, gak apa? Ya? Gimana? Secara konsepnya atau Dalam bentuk apa? Nah, jadi kalian boleh menggunakan metode software development lifecycle bebas ya, taruh bebas lah kasarnya. Software development lifecycle yang bebas. Software development lifecycle. Boleh buat dari nol, Pak. Saya pengen buat dari nol, boleh. Pak, saya buat dari 1 kak, boleh nggak? 1 dimodif jadi 1,5 gitu, boleh nggak? Boleh juga, tidak apa-apa. Gimana? Laporan, ya mesti atau laporannya. Laporan kan membedakan antara mengerjakan dan tidak. Ada dokumentasinya, before sama afternya seperti apa. Kemudian ada sampai bertemu dengan siapa aja, ngapain aja, dengan siapa, mau berbuat apa.
Ada kan ada lagunya itu. Kamu di mana? Sama siapa? Mau berbuat apa? Itu proyek akhirnya nanti di pra UAS ya, pra UAS. Kalau sebelum UTS itu kalian sudah harus jelas mau apa dan di mana sudah harus jelas. Nanti metodenya apa? Diskusikan dengan saya, Pak. Yang paling cepat itu pakai apa? Apakah saya harus buat dari awal? Apakah saya buat dari nol? Apa saya buat dari satu? Karena pada zaman sekarang ya banyak aplikasi yang sudah siap pakai, tinggal pakai aja. Contoh, lagi contoh. Sampean buat, ini penting ini, perhatikan. Sampean buat website pakai HTML dari nol sampai selesai butuh waktu 1 bulan. Pakai WordPress 1 jam selesai. Pilih mana? WordPress. Nggak bisa custom kan? Makanya harus jelas, definisikan dulu. Pakai website Pak yang sudah ada, misal Hmm. pakai Medium. Nah, boleh. Ada rekomendasi sistem masalah. Iya, betul. Jadi kamu harus tahu kebutuhannya apa. Kebutuhan pertama, bisa jualan pakai virtual account. Solusi termurah pakai apa? Pakai apa? Solusi termurah pakai Shopee, Tokopedia, selesai. Itu sudah VA kan? Oh iya. Sudah selesai. Saya butuh branding. Nah, beda lagi. Kalau branding harus nama sendiri, harus domain sendiri, payment gateway sendiri. Itu agak mahal. Nah, sekalian wes, misalkan dia minta kayak gitu. Nah, kalian kan nggak bisa kerja sendirian. Kawan saya tak tarik sekalian wes. Kalian sebagai tim pemimpin proyeknya, diskusikan sama kawan-kawan saya ini yang bisa membantu kalian. Ketemu anggaran 10 juta, misalkan atau 20 juta. Kalian yang maju ke situ. Kalian bisa pengalaman sebagai pemimpin proyek. Dan itu jarang bisa didapatkan kalau nggak terjun ke lapangan. Intinya, kepada siapapun kalian mempraktekkan ini, kalian harus laporan ke saya. Pak, ini lingkupnya terlalu besar, Pak. Ya wes, dibesarkan sekali, ngasih anggaran yang besar juga, nggak apa-apa. Dan ada tim luar dilibatkan juga nggak apa-apa. Kawan saya banyak, nggak usah khawatir. Anggarannya apa? Anggarannya, kasih anggaran yang besar, nggak apa-apa. Belum dari mana? Itu yang bayar, yang bayar. Misalkan ya, sampean yang datang ke toko kelontong, Ya. wih jelas itu gak ada uang belas. Jangan sampean tawari yang branding tadi, bangkrut sampean. Karena butuh buat virtual account itu sendiri, developernya sendiri butuh 4 juta untuk mengurusi mengurusi virtual account-nya doang, belum mengurusi administrasinya, wirawiri ke bank ke sini, nah itu beda lagi anggarannya. Contoh, misalkan ada sampean menemukan kebutuhan seperti itu, bilang ke saya Pak, kasih tahu harus menghubungi siapa. Jangan sampean mengerjakan sendiri. Kalau lingkupnya sudah di luar kemampuan sampean. Tapi kalau lingkupnya sesuai sampean, tapi dananya nggak cukup. Contoh, sekolah swasta, kira-kira anggarannya besar nggak? Dulu sekolah ya. Sekolahnya misalkan kecil, PGRI, kan U2E. Jangan sampai tawar development pakai CI, coordinator atau pakai I. Ini bisa bikin gini custom sesuai kebutuhan. Gak usah. Pertanyaannya sing murah sing di apa sing murah? WordPress. Apa lagi? Sing murah kemana ya sama WordPress? Blogspot. Ya usah ngono kuwi. Mereka gak butuh yang aneh-aneh. Pokoknya sesuai kebutuhan, sesuai anggaran, sesuai waktu. Nah, 3. Ada waktu, anggaran, apa tadi? Sesuai waktu, anggaran, dan kebutuhan. Menyesuaikan 3 ini tidak mudah kalau kalian nggak pengalaman merubah bisnisnya orang. Nah ini pengalamannya, ya pas mata kuliah ini. Pak, saya punya kawan presiden direktur PTA. Masuk ke situ, tidak apa-apa. Tanya kebutuhannya apa. Setelah nanya langsung sampai ke saya. Pak, butuhnya ini. Yang mana yang mau dikerjakan, seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi mungkin? Nah, itu kelompok.
kelompok 4 orang sampai 5 orang. 3 orang boleh. Berlima, bertiga, berempat boleh. Bersatu jangan. Itu kalau misalnya ada yang beda sendirian gitu gimana? Maksudnya beda sendiri gimana? Ini trading Contoh. satu mas. Ya, saya ibaratnya anak-anak kan rata-rata marketing sama e-commerce, terus ada yang pilih yang lain gitu. Cuman nggak sampai 4 gitu, Pak. Nggak apa-apa. Sendirian. Sendirian. Kalau sendirian ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Boleh, boleh. Pertanyaan yang bagus, boleh sendirian? Boleh, aman. Yang jelas kalian yang bisa garap itu ada lingkupnya ya. Lingkupnya Anda harus pilih salah satu. Ada business to customer, ada business to business, ada business to government, ada business to education. Atau business to government. Silakan pilih salah satu, jangan salah dua, salah tiga, jangan. Salah satu saja karena itu cukup kompleks. Ya? Kalau bisa sampai implementasi. Kalau bisa. Kan 4 orang. Makanya jangan pakai yang aneh-aneh. Kalau bisa. Minimal nah ya. Kan gini, Pak. Kalau implementasi itu berat. Kenapa? Karena kan belum tentu user itu mau menggunakan ini, gitu. Maka minimal sampai ke tahapan testing. Minimal sampai ke tahapan testing. Maksimal sampai ke implementasi. Kalau bisa sampai dibayar untuk itu. Cuman biasanya ya, biasanya. Hah? Butuh aplikasinya, Pak. Iya. Betul. Ibaratnya kok aja bikin prototipe Pak. Ya tetap bikin itu. Implementasi dengan testing itu udah sama. Testing itu nyoba, oh baju ini cukup apa enggak? Oh cukup, oh kurangi, revisi lagi, jahit lagi. Kalau implementasi, baju itu sudah dipakai kerja, sudah dipakai ini, sudah dipakai itu, sudah dipakai sehari-hari, itu implementasi. Jadi berat memang kalau implementasi. Kalau sampai testing, pokoknya baju itu bisa dipakai, sebatas bisa dipakai aja, tidak sampai ke sampai dipakai selamanya, belum tentu juga. Yang penting jalan sih. Iya, tadi ada yang tanya lagi gimana? Ada yang tanya lagi? Testing. Bikin prototype yang ditesting dan sukses. Perkara itu nanti dipakai aplikasinya oleh pihak sana, itu kayaknya gak nutut sampai ke situ. Ya syukur-syukur lah bisa, boleh lah. Gimana? Itu UASnya. Kerjainnya ya mulai dari, makanya saya mulai membuat kelompok tuh sekarang. Kan di grup sudah ada ya yang membuat nama-nama itu. Silakan mulai sekarang buat tuh kelompok 4 sampai 5 orang. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ini Pak, apakah boleh ganti? Boleh. Ganti judul boleh, ganti yang nggak boleh tuh ganti pemain. Oke, kalian saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat kelompok itu dan menentukan dengan kelompoknya masing-masing apa yang akan kalian buat selama 1 semester ini. Jadi diusahakan sampai selesai ya. Oke, karena ada panggilan dan tadi kalian setuju untuk saya pulang lebih awal ya, maka kita akhiri dulu perkuliahan kali ini ya. Nah ini kalian sudah tahu nadanya belum? No, apa namanya?
Rabbi fa'fa'na bi barakatihim. فانفعنا ببركاتهم وزدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Oke, sekali lagi sing kompak laki-laki dan perempuan. 1 2 3. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kuliahnya sudah selesai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kalau ada salah hilaf itu dari saya, kalau ada benar itu semata-mata dari Allah yang Maha Kuasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.